namanya sudah saya sampaikan kalau program aplikasi ini powerful untuk data runtut waktu, data time series. Nah, dengan sangat mudah nanti kita bisa mengolah data runtut waktu itu kalau kita menggunakan program aplikasi eViews. Nah, materi kita hari ini itu berkaitan dengan autoregresif. Autoregresif itu cenderung mengandung arti dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri di sini itu adalah sebuah data pada waktu tertentu yang dipengaruhi oleh data sebelumnya. Data sebelumnya ya data dirinya sendiri. Ya, data dirinya sendiri. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian juga berkaitan dengan masalah integrasi. Nah, integrasi ini kemarin sudah kita lihat juga di apa namanya untuk apa itu untuk perbaikan data yang menyimpang dari asumsi klasik data runtut waktu itu dengan menggunakan diferensi. Nah, itu integrated itu nanti berkaitan dengan penggunaan diferensi apabila, nah ini ya, apabila data yang akan kita gunakan itu tidak stasioner. Ya, tidak stasioner itu ada kecenderungan naik atau kecenderungan turun tren dari data itu dari waktu ke waktu. Nah, kalau data itu cenderung naik atau cenderung turun, itu berarti varian atau simpangannya tidak konstan, berubah-ubah, ada kecenderungannya naik atau turun tadi. Sehingga data yang tidak stasioner itu, atau ada juga yang menyebut dengan istilah spurious, itu adalah data yang nanti kalau digunakan untuk membuat analisis itu ada unsur kebohongannya. Jadi kelihatannya signifikan tapi sebetulnya tidak gitu. Baik, nanti kita akan coba lihat juga. Kita kembali ke topik kita autoregresif, ya, autoregresif integrated moving average. Ya, ini ditemukan oleh Jenkins, ya, maka dikenal dengan blok Jenkins. Algoritma sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, ya, untuk jangka pendek. Karena autoregresif tadi, jadi adanya dari pengaruh periode sebelumnya begitu. Oke. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa autoregresif itu berkaitan dengan data sebelumnya, dirinya sendiri, data sebelumnya, dirinya sendiri, data sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga ya semua apa namanya data-data yang diolah dengan autoregresif ini pasti merupakan apa namanya data runtut waktu, ya, data runtut waktu. Ya, jadi tidak bersifat lintas sektoral atau cross section, tapi time series data. Ya, tujuan adalah untuk menentukan hubungan statistik yang baik antar variabel yang diramal dengan nilai historis. Historis itu berarti nilai masa lalu. Ya. Nilai masa lalu. Ya.
Jadi ada autoregresifnya tadi. Kemudian Arema hanya menggunakan satu variabel, maka disebut univariat. Ya, bukan banyak variabel tapi satu variabel. Misalnya di contoh di sini yang akan kita lihat nanti indeks harga saham. Ya, indeks harga saham. Oke, ini untuk apa namanya? Indeks harga saham dari waktu ke waktu. Ya. Sebetulnya kalau dibagi indeks kalau dibagi Arema itu ada 3 bagian, ya ada 3 bagian, autoregresif, kemudian moving average, dan yang satu adalah I tengah yang ada di tengah itu integrated ya. Integrated. Oke, nanti ini kita bisa lewati. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa sebelum kita olah baik AR, autoregresif, maupun moving average, itu stasioner dulu datanya. Tadi kalau di muka sudah saya sebutkan, kalau data itu ada kecenderungan naik atau kecenderungan turun, maka data itu tidak stasioner. Kalau data tidak stasioner, itu berdasarkan pengalaman para ahli statistik itu menyebutkan bahwa terjadi spurious atau semacam kebohongan begitu ya. Kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil olahan itu sebetulnya tidak benar. Maka stasioner menjadi satu yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi lebih dulu. Ini kalimat ini penting, tolong ini nanti diperhatikan. Stasionaritas berarti tidak terdapat pertumbuhan atau penurunan pada data. Nah, jadi kalau di dalam bahasa trennya begitu, trennya itu tidak terjadi tren naik atau tren turun, kecenderungan tren itu kecenderungan naik atau kecenderungan turun. Jadi bersifat datar, horizontal, ya sepanjang sumbu waktu, karena tadi sudah disebutkan kalau data yang kita gunakan di sini adalah data runtut waktu. Dengan kata lain, fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata konstan, tidak tergantung pada waktu, dan varians dari fluktuasi tersebut pada pokoknya tetap konstan setiap waktu. Nah ini tadi sudah saya sebutkan juga. Suatu deret waktu yang tidak stasioner harus diubah menjadi data stasioner dengan melakukan differencing. Jadi nanti itu ada istilah level, itu berarti tidak ada differencing atau T-nya 0, jadi pada posisi tidak difference, artinya datanya itu data seperti apa adanya di hasil observasi, tetapi tidak di-difference-kan. Itu itu nanti ada istilah level. Ya, kita pilih dengan istilah level nanti. Kalau kita sudah dengan level itu ternyata tidak stasioner, maka kita harus lakukan ini tadi, differencing. Differencing itu apa? Yaitu tadi pembedaan selisih antara data waktu T dengan data T-1. Ya, misalkan tadi sudah disebutkan kalau datanya itu nuntut waktu, misalkan data itu bulanan. Berarti differencing itu salah satu contoh.
adalah selisih antara data, misalkan data bulanan, data pada bulan Desember misalkan 2021 dengan data pada bulan November 2021 kalau data itu bulanan. Nah, ini ada selisih. Nah, terus begitu dari waktu ke waktu ada diferensiasi. Nah, kalau sudah didifference-kan, entah itu difference sekali, first difference atau pertama kali, atau sampai 2 kali gitu. Bisa jadi diferensinya pembedaan itu dilakukan sampai 2 kali. Ya. Oke. Nah, di sini dinyatakan yang dimaksud dengan differencing adalah menghitung perubahan atau selisih nilai observasi. Nilai selisih yang diperoleh dicek lagi apakah stasioner atau tidak. Jika belum stasioner, maka dilakukan differencing lagi. Tadi saya sebutkan ada second difference, ya, ada difference yang kedua. Nah, bisa juga kalau sudah dibuat difference tapi ternyata masih belum stasioner, itu ada cara yang lain, yaitu dengan melakukan transformasi logaritma. Jadi datanya itu dicoba dilogkan gitu ya, dilogkan nanti hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti apa, apakah sudah stasioner atau belum. Baik, nah ada 3 kelompok tadi sudah saya sebutkan, ya. Ada 3 kelompok, yaitu autoregressive, moving average, dan campuran antara autoregressive dan moving average. Ya. Campuran. Nah, inilah yang campuran ini disebut dengan arema. Ya, kalau misalkan ada integrated antara autoregressive dengan moving average. Tapi kalau prosesnya hanya 2, yaitu autoregressive dan moving average, artinya tidak ada integrasi, itu lambangnya nanti seperti ini, ya, itu disebut dengan ARMA. Baik, kita lihat dari awal, ya. Coba kalau kita melihat persamaan seperti ini yang saya blok ini, sorry yang saya blok di sini nih. Ya, XT itu misalkan nilai suatu data pada waktu T. Nah, sama dengan mu plus theta XT-1 plus theta 1 ya, plus theta 2 XT-2 dan seterusnya. Sampai dengan residunya. Itu sebetulnya apa? Sebetulnya merupakan persamaan autoregresif sampai order P. Kalau di sini T min P. Itu ordernya sampai dengan P. Kalau misalkan sampai 1, P-nya sampai 1, berarti yang ini nggak ada. Yang sebelah kanan ini nggak ada. Saya bisa enggak menggunakan. Ya, berarti kalau kita sampai order 1, maka ini tidak ada. Nah, ini ordernya sampai P. Apa maksudnya? Bahwa nilai suatu variabel dependent pada waktu tertentu, yaitu T, itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri pada periode sebelumnya. Sekali, kalau sampai T-1. Ya, misalkan apa? Harga saham itu kan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar
juga, tetapi dipengaruhi harga saham kemarin gitu. Jadi harga saham kemarin itu masih mempunyai pengaruh. Itu yang dimaksud dengan autoregresif order 1 kalau kemarin. Kalau kemarinnya berarti order 2, P-nya 2 sampai di sini. Kalau sampai order 3 sampai di sini dan seterusnya. Ya, ini bentuk persamaan autoregresif order atau order P. Ya, tuh. Kemudian yang bentuk moving average itu kalau kita kembali ke statistika dulu awal itu kan bisa di rata-rata 2 periode plus bergerak ya. Moving average itu rata-rata yang bergerak. Jadi ada 2 periode di rata-rata. Berikutnya dengan data berikutnya. Kalau 3 ya 3 data. 3 data itu 3 kurun waktu. Kalau misalkan 3 ya itu. Jadi kalau misalkan 1 ya udah berarti hanya dengan sebelumnya maka ada 2. Tapi kalau ada 3 yang di rata-rata berarti ada. Nah gambarnya ini seperti ini. Ini order berapa? Order berapa? Ya kalau Q, ya Q itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah ini persamaannya seperti ini. Ya. Jadi yang di rata-rata itu ada 2 periode. Kalau ordernya 1. Kalau Q-nya 2 berarti yang di rata-rata itu ada 3 periode. Nah, oke. Nah, bentar. Wah, ini. Oke. Mu tadi itu suatu konstanta, kemudian parameter atau koefisien moving average, ya. ETK itu nilai kesalahan pada T-K atau residu ya, biasanya melekat pada estimasi. Kemudian model campuran yang atas tadi adalah autoregresif, moving average, dan yang berikutnya adalah campuran. Campuran itu kalau ada autoregresif, ada moving average. Kalau di autoregresifkan sekali satu atau leg satu, ya berarti arema 101. Ini tidak ada apa namanya differencing, ya karena tengah tadi I integrated itu adalah untuk melambangkan ada differencing. Differencing itu dilakukan kalau datanya tidak stasioner. Kalau sudah stasioner ya nol seperti ini. Nah, persamaannya kalau arema 101 menjadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi mu dan E itu adalah konstan. Kalau ini mau digabung ya bisa. Ya, mau digabungkan bisa. Ya. Oke. Konstannya maksudnya. UAC dengan ET itu kalau mau digabungkan ya bisa. Oke. Nah, proses arema apabila non-stasioner ditambahkan pada campuran ARMA, maka model umum arema menjadi ini. Ini. P, Q. Jadi P tadi ordo untuk autoregresif, Q tadi ordo untuk moving average. Ya. Kalau Q-nya 1 berarti rata-ratanya 2 data. Kalau Q-nya 2 berarti rata-ratanya 3. Nah, D itu adalah differencing.
Kalau D-nya itu 1, maka differencingnya atau pembedaannya sekali. Nah, gambarnya misalkan seperti ini. Saudara tidak usah menghafalkan ini ya, saya tidak ingin saudara menghafalkan ini, nanti semua soal sudah dalam bentuk printout, jadi tidak usah dihafalkan. Ini hanya untuk apa namanya, pengetahuan saja. Oke, ya. Oke, jadi ini seperti itu. Tadi masih P, DG. Nah, untuk prosesnya, proses di program aplikasi eViews nanti sangat-sangat mudah. Jadi seperti kemarin sudah dilihat, dipraktekkan bahkan, mengenai permintaan membuat persamaan dengan yang paling depan apa? Masih ingat? Permintaan membuat persamaan dengan membuat urutan lambang-lambang, variabel-variabel, paling depan apa? Variabel dependent. Kalau ada konstan, berarti nanti ada konstanta. Ya. Kalau setelah konstan, berarti variabel independen. Nah, ini sama nanti urutannya seperti itu. Oke. Ya, ini kita lewati saja. Rumus-rumus ini tidak usah nambahi pikiran nanti. Ya, oke. Sekarang kita melihat apa namanya, bagaimana mengaplikasikannya. Oke, saya sudah kopikan data ini kalau untuk latihan. Maaf, saya tidak bisa langsung dalam bentuk eViews karena ternyata untuk apa namanya, upload itu tidak ada fasilitas ekstensi eViews. Jadi adanya itu hanya Word, PDF, kemudian Excel, terus Lotus. Jadi tidak bisa saya ini. Sehingga di web itu saya kirim ke saudara itu dalam bentuk Excel. Nanti saudara pindahkan sendiri seperti kemarin, saudara blok, ya, saudara copy, terus kemudian saudara paste. Tapi sudah lengkap. Katanya ada 48 data. Ya, baik. Coba saudara baca dulu, nanti kalau sudah saudara baca, saya tanya dulu sebelum dilanjutkan, karena ini pemahaman ini kelihatannya sederhana tapi penting. Saudara baca dulu tabel ini. Saudara lihat, saudara pendelengi, saudara cermati, nanti saya tanya.
data pada tabel itu lintas sektoral atau runtut waktu? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Kadang hilang. Bisa, Pak. Kadang putus-putus, Pak. Kadang hilang. Kadang hilang, kadang muncul suaranya, Pak. Ayo, gimana Mas? Kadang hilang, kadang muncul suaranya, Pak. Oh, hilang muncul. Wah, ini koneksinya apa nggak bagus ya? Ini terus terang aja memang kampus kita itu ada 3 unit besar ya. Gedung kuliah, gedung pusat, gedung perpustakaan. Saya posisinya di gedung perpustakaan karena ruangan saya di sini. Saya pilih di sini karena saya punya kenangan waktu S3 saya di perpustakaan. Di perpustakaan itu belum ada jaringan yang baru atau jaringannya belum direnovasi. Yang sudah direnovasi itu GK sama gedung pusat. Ini sedang direnovasi. Jadi kadang-kadang putus, kadang-kadang koneksinya nyambung. Ya. Jadi maaf kalau misalkan kadang-kadang suara saya hilang. Mungkin. Ya. Oke, saya bisa ulangi. Data yang ada di tabel itu runtut waktu atau lintas sektoral? Runtut waktu. Mas Huda. Mas Huda jawab runtut waktu. Oke, silakan yang lain. Saya belum memberi komentar dulu. Runtut waktu, Pak. Runtut waktu. Yang oke, masih ada lagi? Yang membuat saudara tadi yang menjawab mengatakan runtut waktu dasarnya apa? Hari 1, 2, 3 sampai Ya, 48. Harinya urut sampai ke 48. ya, Mas Huda menjawab berdasarkan ada kolom hari yang dimulai dari hari pertama sampai hari ke-48. Ada yang tidak setuju? Mas Anggasta? Setuju? Setuju. Yang lain setuju? Iba. Siapa? Putri, silakan. Yudit, setuju? Setuju, Pak. Soalnya itu kan ditulis nilai IHSG harian untuk jangka pendek. Berarti kan itu harian, Pak. Iya, jadi data ini data runtut waktu dengan periode waktu yang digunakan adalah delay atau harian. Jadi nanti ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada catur bulan, ada semesteran dan seterusnya, tahunan gitu ya. Nah, ini adalah data yang runtut waktu. Data ini sekali lagi ini berdasarkan urutan waktu. Di dalam proses itu tidak bisa dibolak-balik. Urutan 1 menjadi urutan ke-10. Tidak boleh. Urutan ke-45 menjadi urutan ke-7. Tidak bisa. Karena apa? Karena nanti akan mewarnai atau menentukan tren tadi, kecenderungan tadi itu trennya naik, turun, atau konstan. Kalau data lintas sektoral bisa dibolak-balik. Misalkan
48 bisa tempatnya bisa dipindah-pindah perusahaan-perusahaan satu dengan yang lain. Tapi kalau waktu tidak bisa. Karena apa? Karena datanya hanya satu, tapi yang berubah itu adalah waktu. Di sini harian. Nanti kita lihat. Oke. Misalkan ada data yang seperti ini. Ya. Nah, data tersebut cenderung sudah stasioner, artinya nilai tengah dan varian tetap tidak tergantung pada perubahan waktu. Nah, ini jadi tidak bisa diubah-ubah. Data yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tidak bisa dipindah satu dengan yang lain. Harus tetap hari pertama sampai 48. Ini nanti akan menunjukkan ini, trennya ini. Ya, jadi kalau diingat, nanti kalau saudara menggunakan data runtut waktu, data tidak boleh dibolak-balik. Kalau nanti di tesis saudara. Kemudian data juga tidak boleh lubang, complong, nggak boleh. Misalnya ini, hari pertama sampai dengan 48, Pak, ini ternyata hari ke-30 sampai 31 nggak ada ya Pak. Gimana nih? Ya sudah, sampai 29. Karena tidak boleh lubang. Kalau lubang misalkan harus lubang di sini misalnya, ya jadi lucu. Ya, itu ciri dari data runtut waktu atau time series data. Tidak boleh diubah-ubah urutannya, tidak boleh juga data yang complong atau kosong. Oke, nah saudara-saudara kita lihat sebentar ya. Nah, misalkan data runtut waktunya itu seperti ini. Pertama sampai dengan 48. Ya. Kalau ini data dalam bentuk spreadsheet ya, kayak sheet di Excel gitu ya. Kalau kita buat grafik, ya. Nah, seperti ini. Belum bisa spin. Ini data EBIUS, indeks harga saham, sama tadi. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Jadi kalau dengan menggunakan grafik itu bentuk datanya, trennya kacau seperti ini, justru ini yang disebut stasioner. Tapi kalau trennya cenderung turun atau cenderung naik, itu justru tidak stasioner. Ini kan sebenarnya kan kalau kita tarik garis tengah yang ada di sini kan apa namanya, imbang lah, hampir imbang lah antara yang di atas dan yang di bawah. Ya. Jadi data ini
Aku bilang sama aku, sebenarnya sesuatu tetap masuk di putih sama lagi kita dulu. Iya, Oke, sebentar ya. Pada posisi statis, ini mau melihat Ilham Fajar. Suaranya Ilham saja. Bentar. Ini data kalau kita mau lihat, bentar. Tadi grafiknya ya. Grafiknya itu berupa garis. Nah, ini. Tadi saya katakan ini cara melihat sepintas. Jadi apa namanya? Data ini ada trennya tidak gitu. Kalau ada trennya naik atau turun itu bisa secara sederhana ya diberikan gambaran secara sederhananya bahwa data itu tidak stasioner. Justru data yang ada kecenderungan naik turun seperti ini malah stasioner. Itu cara melihat stasioner atau tidak dengan cara grafik. Ya, dengan cara grafik. Kemudian kalau kita mau melihat dengan cara yang lain, nah ini saudara cari level coba. Dan menemukan level. Inilah level. Jadi kalau kita blok yang level ini artinya kita tidak melakukan differencing. Datanya seperti data yang asli, yang seperti tadi kita lihat. Bentar, apa namanya? Bentar saya geser dulu ya. Datanya seperti pada spreadsheet tadi. Nah, datanya seperti di sini nih. Itu namanya data yang asli, belum ada differencing, belum ada pembedaan ya, belum ada pembedaan. Oke. Ini kita lakukan apa namanya? Ada apa ya Mas Ilham ya? Nah, seperti ini.
mau tanya Pak, Ya, jika datanya sudah stasioner, apakah perlu untuk diferensi lagi ya Pak? ya, Jika datanya sudah stasioner, apakah perlu adanya diferensi lagi Pak? tidak perlu, Mas. Tidak perlu, tidak perlu didiferencing lagi. Itu kalau kalau jadi gini, di dalam daftar waktu itu disebutkan bahwa pengujian data itu penting. Mohon maaf Pak, suara tidak kedengaran Pak. Data primer itu kan perlu ada uji validitas dan reliabilitas, ya, supaya data bisa diproses berikutnya gitu. Nah, demikian juga untuk data yang time series itu perlu diuji dulu stasioner atau tidak gitu. Kalau tidak, data itu dibuat stasioner dulu. Nah, untuk membuat data yang tidak atau belum stasioner menjadi stasioner itu dilakukan differencing. Sehingga kalau sudah stasioner itu tidak perlu dilakukan differencing. Halo? Ya Pak, sudah jelas Pak. Soalnya tadi saya lihat data yang diolah berdasarkan materi yang di-share itu kan sudah stasioner ya Pak, dilihat dari piplotnya tadi. Iya. Ya. Jadi di plotting seperti itu. Nah, itu saya sudah mengirimkan ini ya, cover buku ya, tapi karena menurut saya itu buku yang kami memang jago kalau membuat buku. Bukunya sangat mudah untuk diikuti. Saya sudah mengirim cover di grup. Itu buku itu sangat laris gitu. Ya, dan harganya tidak mahal. Saya juga menggunakan buku itu. Oke. Jadi itu apa namanya data yang ya. Nah, ini ciri data yang sudah stasioner itu kalau digambarkan dengan korelogram itu sudah berada di batas inilah. Ya, ini tidak semua. Ini tidak semua, tapi sudah sebagian besar masuk di dalam batas garis ini. Ya. Dalam batas garis itu di ya, handout yang bentar, saya tarik sebentar. Baik, kita coba mulai mengolah data.
Oke, mengolah data, kita sudah ada ruangan untuk membuat apa namanya di bentar. Di halaman 9 itu Arema 001. Itu moving average ya itu ya. Moving average 1. Itu tadi sudah saya sebutkan yang ada di paling depan itu apa? Ada yang masih ingat? Konstanta. Konstanta kan, Pak? Ya, Konstanta. yang paling depan itu apa itu? Konstanta. Sekarang yang di layar di screen itu apakah program aplikasi eViews? Betul. Iya, Pak. Betul. Oh ya, saya baru Iya. saja menulis instruksi atau perintah atau permintaan kepada program aplikasi eViews untuk mengolah data. Bisa saya lihat Bisa, Pak. apa itu yang pertama? Moving average, Pak. IHSG. Yang pertama moving average. Itu yang Saudara pertama jangan itu membuat indeks saya ketawa harga. loh. Apa? Indeks harga. Ah, yang pertama adalah indeks harga saham gabungan ini. Ya. Arema 001. Berarti moving average 1. Ya, kalau saudara lihat di penjelasan yang saya tadi, itu di halaman apa namanya 3. Halaman 3 nomor 2. Moving average. Jadi kalau saya bentar ya, ini saya harus hati-hati ini karena kalau tidak hati-hati saya bisa keblasuk-blasuk nanti. Di situ namanya indeks, aduh sini ada ya, indeks harga saham gabungan sama dengan apa? Konstanta ya. Konstanta. Di halaman 2 itu misalnya seperti itu, konstantnya dilambangkan dengan ya mu ya, misalnya saja. Ini begini, terus T-1. Nah, ini -1 itu menunjukkan yang di rata-rata itu 2 karena waktu T dan T-1. Jadi ini tulisan saya jelek ya. Indeks harga saham gabungan IHSG sama dengan konstanta minus koefisien dari apa namanya ini moving average-nya itu ini. Nah, 1 itu karena yang di rata-rata 2, artinya 2 itu pada waktu T dan T-1. Maka perintahnya adalah IHSG konstan C terus MA kurung 1. Gitu ya, kurung 1. Nah, kalau sudah diklik oke,
keluarnya seperti ini. Ini sudah hasil olahan apa itu Arema dengan Arema kurung 001. Itu moving average. Ini MA1. Kalau dibuat bersamaan menjadi indeks harga saham gabungan IHSG sama dengan konstannya ini 238,2944 minus 0,38 berapa ini? 38694 ya, T-1 itu ya. Itu halaman berapa tadi? 9 ya. Halaman 9. Halaman 9 hasilnya seperti itu. Terus yang berikutnya Arema 01 atau yang Arema 1 halaman 11 dulu, artinya tidak gabungan satu persatu. Ya. Saudara boleh nulis atau menambahkan di materi yang sudah saudara download di sebelah kirinya atau kanan ke atasnya mengenai instruksi tadi loh. Saya ulangi ya, saya ulangi dulu. Quick estimate equation itu di perintah yang kemarin sudah ada itu di equation yang kemarin. Saudara tulis IHSG itu variable dependent indeks harga saham gabungan konstan moving average kurung 1. Itu untuk halaman 9. Oke, nah ini hasilnya. Sekarang kalau diubah indeks harga saham gabungan konstan AR nah ini hasilnya. Ini sudah ada AR. Oke. Hasilnya seperti halaman 11. Seperti halaman 11. Oke. Stop dulu. Stop dulu. Coba saya tanya. Apakah model yang dibuat itu bagus? Atau variabel independennya? Variabel independennya apa? Ini kan harga saham, Pak. ya? Harga saham IHSG. Variabel independennya IHSG. Kok bisa ya? Serupa itu variabel dependen maksud saya. Saudara, dulu saya beri kesempatan dulu beberapa menit. Saudara pelajari dulu ini.
Terus saudara gabungkan dengan halaman 3. Variabel independennya nggak ada, Pak. Eh? Variabel independennya tidak ada, diabaikan. Saudara jangan lagi. Atau itu dalam model ARMA ya, Pak? Atau gimana? Lah ya, model Arema, halaman 3 kan. Berarti diabaikan dong, Pak, independennya, tahu? Nah, sekarang saya tak coba ya. Saya tak nulis hasil hitungan ini. Di sini ya. Sebentar. Tak tulis dulu. Sebentar. Saya tak nulis di sini. IHSG sama dengan 238,967 plus 0,507133. Ya. Apa itu? Ayo, di sini apa? Kalau ini saya tambah T, artinya waktu T, di sini apa? Indeks harga saham gabungan T-1. Itu kalau di auto regresifkan 1, leh 1. Auto regresif itu sudah saya katakan di depan tadi berulang kali, pengaruh terhadap dirinya sendiri. Kalau di auto regresifkan 1 berarti nilai indeks harga saham waktu T atau hari ke T dipengaruhi oleh indeks harga saham T-1. Nah, inilah variabel independennya. Di persamaan regresinya ini, variabel independennya ini. Oke, sudah? Setuju? Sudah. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi. Apakah model ini atau indeks harga saham T-1 ini mampu menjelaskan indeks harga saham T? Jelaskan. Yes. Ayo. Jawabannya ada di tabel. Saya coba jelaskan ya, Pak ya. Ya, silakan Mbak Mas Yusta. Kalau menurut saya indeks harga T-1 itu nggak mampu menjelaskan sih, Pak. Itu kan Tidak lebih mampu dari menjelaskan. ya, kalau menurut saya itu Tidak apa-apa. itu dasar pemikiran saya itu kalau misalkan ini pakai signifikansi nggak Pak, tingkat persentase signifikansi? Iya. Ya, Kalau iyalah. kalau misalkan peringkat persentase signifikannya itu 5%. Ya. Nah, berarti ya tidak mampu menjelaskan. Tidak mampu menjelaskan kepada variabel dependennya itu IHSG. Tingkat signifikansinya 5%. Saudara bandingkan dengan apa 5% itu? Untuk mengatakan mampu enggak? Saya bandingkan dengan koefisien, Pak. Koefisien, kalau koefisien dibandingkan dengan nilai tabel T, Mas, di situ. Itu juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi apakah modelnya bagus atau dengan kata lain apakah atau regresif T-1 mampu menjelaskan indeks harga saham gabungan IHSG T. Jadi kita tidak di posisi ini.
Sini. Bukan di situ. Kalau yang saya tangkap, Mas Desta mengatakan koefisien itu di situ. Nah, kita tidak di sini. Untuk menjawab pertanyaan saya tidak di situ. Itu nanti untuk menjawab pengaruhnya signifikan atau tidak. Tapi kalau kemampuan menjelaskan, bukan uji T, Mas. Ayo, uji apa? Coba jawab lagi ya Pak ya. Ya, Saya coba jawab lagi ya Pak. nggak apa-apa, silakan. Ya, di kolom probabilitasnya, probability. Halo Pak, Halo, halo. di kolom Saudara sebutkan angkanya. kayak 0,000324. 324. Probability F statistik. Oke, sudah Mas Desta? Sudah Pak. Oke, yang lain silakan. Yang lain. Oh Pak, berarti untuk mampu menjelaskan tidaknya itu nggak harus tidak digambarkan pada koefisien itu ya Pak, di bagian koefisiennya itu. Bukan. Tadi yang saya sebutkan pertama itu. Kalau koefisien itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Tapi kalau kemampuan menjelaskan itu untuk menunjukkan modelnya itu baik atau tidak. Itu pakai uji F, Mas. Uji F berarti F statistik ya Pak? Iya, di F statistik itu dibandingkan dengan nilai tabel kalau ada. Kalau tidak ada ya saudara tidak melihat itu, melihat di yang lain. Oke, yang lain ada yang mau memberi respon juga? Oke. Kalau kita lihat probabilitas F nilainya 0,00324 lebih kecil dari 5%. Itu artinya F hitung lebih besar dari F tabel atau H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Di sini variabel independen adalah indeks harga saham gabungan T-1. Ini mampu menjelaskan variabel dependen itu. Nah, kalau ini lain. Kalau koefisien regresi itu artinya pengaruh AR atau pengaruh di sini indeks IHSG T-1 terhadap ini variabel dependennya indeks harga saham gabungan adalah positif dan signifikan. Positif ini nilainya koefisiennya plus, positif, signifikan karena nilai probabilitasnya kurang dari tingkat signifikansi, misalnya 5%. Oke, sekarang satu lagi yang harus saudara tahu. Karena itu sudah standar ya, standar itu 3H ya. Model, uji F. Maaf Pak, suaranya hilang muncul Pak, hilang muncul. Hah? Maaf Pak, suaranya hilang muncul ya Pak. Oh, padahal saya sudah kenceng loh ini loh. Mungkin kalau di depan ruangan luar sana ada mahasiswa mungkin sudah keberbekan. Ini benar saya tidak ngapusi. Ya, masalahnya kalau Bapak miring dari layar monitor suaranya langsung hilang. Iya, oke. Sekarang cukup jelas? Ya, cukup jelas Pak.
Udah, Pak. Nah, satu lagi coba. Harus bisa jawab. Oke ya. Kekuatan variabel independen menjelaskan perubahan variabel dependen itu berapa? Tadi sudah Ya, saya Pak ya, coba. sudah dikatakan kalau variabel indeks harga saham gabungan T-1 mampu menjelaskan kan? Sekarang kekuatan kemampuan itu berapa besar? Itu saya coba ya, Pak ya. Ya, silakan. 25%, Pak. Di R square 0,252058. Halo, yang lain? Itu berarti kurang bagus. Saudara, Belum kok mendekati bisa ya? mengatakan kurang bagus, kenapa? Karena 25% itu. Ya, masih jauh dari 70%, 100%. Nah, masih ada porsi yang lebih besar yang mampu menjelaskan perubahan variabel dependen. Maksudnya begitu. Kalau saya sebenarnya tidak berani itu kuat apa enggak. Kalau segitu, itu hanya sendirian kok. Kalau ternyata ada 10, yang lain-lain kan mungkin tidak ada 25%. Ayo piye, Mas. Kalau saya memang orangnya konservatif ya, apa adanya aja. Saya tidak berani mengatakan kuat dan lemah. Kekuatannya ya segitu. Sebab kalau nanti ternyata ada banyak variabel yang mempengaruhi IHSG, misalkan ada 15 gitu kan, kecil-kecil jumlahnya itu 100%. Tapi tidak apa-apa, Mas Desta mengatakan begitu tidak salah. Lemah ya tidak apa-apa. Dasarnya apa? Pak, saya menggunakan dasar pokoknya kalau kurang dari 50% lemah. Ya silakan. Itu kalau hanya ada 2. Lainnya ada variabel banyak ya. Oke. Sekarang yang campuran ya, autoregresif dan moving average. Ya. Nah. Ini nanti tidak bisa, ini saya tutupnya dulu. Kembali, ini konstan. Nah, sekarang AR 1 misalnya. Terus berikutnya MA 1. Nah, coba kayak gitu. Nah, kayak gitu. Coba sekarang saya tanya ulang yang tadi sudah saya tanyakan. Setelah digabungkan 2 variabel independen, itu nanti saudara bisa lihat di halaman 3 handout ya, modelnya bersama. Ternyata secara parsial tidak ada yang signifikan ini. Iya, 0,123, 1223 dan 0,6920. Tetapi secara bersama-sama masih bagus. Kenapa kok bagus?
secara simultan masih bagus. Kenapa kok bagus? Karena kurang dari 0,05. Kurang dari 0,05 apanya? nilai signifikannya. Signifikan apa? F statistik. Iya, pengaruh simultan statistik. Iya, di sini kita fokus pada uji model. Kalau kita lihat uji model kemampuan menjelaskan secara simultan semua variabel independen terhadap variabel independen, kita lihat F statistik. Nilai probabilitas statistiknya, Mbak siapa tadi? Adelida. Itu melihat Iya, Pak. kurang dari 5%, 0,00137. Berarti masih signifikan ini secara simultan, walaupun secara parsial di sendiri-sendiri itu tidak signifikan. Pak, saya izin bertanya ya, Pak. Ya. Itu kenapa ya, Pak? Output dari parsial sama uji model itu kok agak beda-beda ya, Pak? Dan ini pertanyaannya apa? Mana yang lebih lebih persentasinya lebih akurat ya, Pak, untuk menguji hipotesisnya? Saya tidak bisa menjawab secara pasti. Saya orangnya tadi sudah mengatakan moderat. Ya. Kalau kita lihat secara simultan bersama-sama, jadi modelnya itu bagus. Bisa sudah betul model autoregresif dan moving average satu-satu itu sudah tidak masalah gitu. Tetapi ya itu tadi ada kemungkinan, ini kan masih kecil, ada kemungkinan variabelnya itu tidak hanya itu, ada cukup banyak. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya itu kita mengatakan signifikan atau tidak itu membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi alfa. Nah ini saudara katakan ini tidak signifikan, AR1, karena apa coba? Probabilitasnya Pak lebih besar. Dari 5%. Probabilitasnya lebih dari 5%, Pak. Nah, karena saudara bandingkan 12,23% dengan 5%. Coba saudara bandingkan dengan 15%. Signifikan apa tidak? Tidak. Signifikan. Nah, sebetulnya ilmu sosial itu salah satu cirinya itu ya kalau namanya sosial jadi tidak eksak. Tidak eksak itu, kalau eksak itu kan pasti ya. Jadi rigid gitu loh. Artinya tidak mudah terpengaruh. Tapi kalau ilmu sosial itu kan sangat dinamis. Sangat dinamis, variabelnya yang mempengaruhi banyak, sehingga sebetulnya kalau jujur, tingkat signifikansi untuk ilmu-ilmu sosial itu bisa agak longgar, tidak harus 5%. Ya, saya ulangi, dinamika tadi mengakibatkan bahwa variabelnya itu banyak sekali. Nah, coba saudara misalkan bersentuhan dengan teman saudara marah, loh, kenapa kok marah? Oh, ternyata saudara punya masalah dengan pacar. Banyak sekali variabel yang mau kita pengaruhi. Oh, ternyata saudara lapar. Oh, ternyata saudara ngantuk. Jadi ada kemungkinan memang sebetulnya modelnya itu sudah bagus, tapi secara parsial itu
dengan tingkat signifikansi tertentu tidak signifikan. Itu jawaban saya seperti itu. Sekali lagi karena ya itu tadi secara bersama-sama itu bisa mampu menjelaskan, itu menunjukkan bahwa modelnya itu tidak salah gitu loh. Sudah baik modelnya. Cuman secara parsial tidak bisa ditunjukkan berpengaruh secara signifikan. Itu Mas tadi Yuspa atau siapa tadi? Ya Pak. Ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu Mas. Nanti saudara bisa menghadapi seperti itu. Secara simultan signifikan, modelnya bagus. Jadi model itu kan apa namanya? Saudara kalau melakukan penelitian kan apa kemarin kalau di apa Amos itu kan ada struktur gitu ya. Apa mempengaruhi apa mempengaruhi apa itu kan membentuk suatu kalau di dalam model estimasi regresi kan persamaan regresi. Itu model bener enggak gitu. Bener enggak modelnya itu? Itu kan bangunan dari hipotesis lalu membuat suatu dan ini model ini sampai. Sebetulnya modelnya itu sudah bagus, tapi kalau secara parsial itu tidak signifikan karena kemungkinan seperti tadi dicontohkan itu untuk ilmu-ilmu sosial sangat dinamis, banyak sekali variabel yang mempengaruhi variabel dependen tertentu. Itu Mas. Oke, itu yang apa tadi? Campuran ya. Nah, tadi kan ada di dan terus kemudian terus kalau 111 gimana? Coba ya, ayo coba ya, 111 ya. Arema kurung 111 kita coba. Ayo, piye kuwi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, coba satu di tengah itu menunjukkan apa tadi? Mbak Nur, mau jawab Mbak Nur? Ya, kalau tadi ada sudah saya jelaskan sebetulnya ya. Kalau misalkan ada, misalnya ini ya, saya tulis di sini. Arema 111. Nah ini itu apa? Ordo. Ordo. Ordo, ya betul ya ordo. Tapi lebih spesifik lagi apa? Pembedaan. Ya, hampir-hampir Mas Huda. Mas Huda ini dari Kalimantan ya Mas Huda ya? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Beda. Jadi kalau di apa namanya? Differencing ya. Tadi di awal sudah saya tunjukkan ya. Kalau misalkan kita mau uji stasioner itu dari awal. Data asli itu yang saudara beri blok. Ayo, masih ingat yang saudara beri blok apa? Inisialnya L. Tadi sudah saya tunjukkan, inisialnya L. Terus E. Terus V. Terus E. Ya, terus L ya sudah, kalau sudah begitu sudah ada jawabannya level. Itu belum ada differencing. Nah,
Kita bisa melakukan differencing kalau itu tidak stasioner. Tapi kalau pengen coba-coba ya boleh, walaupun ini sudah stasioner ya. Nah, walaupun ini sudah stasioner, kita coba. Nah, kita coba. Gimana? D, indeks harga saham gabungan. T, terus AL 1. Terus misalkan 111 ya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi didiferensikan. Yes. Nah, variabel dependennya adalah D, indeks harga saham. Ya, tentu saja ini juga AR-nya juga D, indeks harga saham T-1 menyelesaikan. Oke. Nah, ini ceritanya seperti itu. Oke. Dan ada yang mau disampaikan? Ini berapa ya hari ini ya? Saudara sudah mempunyai data UTS? Halo? Enggak kedengeran, Pak. Saudara Pak, sudah soalnya punya, hilang tadi. sudah punya jadwal UTS? Sudah, Sudah. Pak, kapan ya mulainya ya? Halo, mulai UTS-nya kapan? Sesuai jadwal sesuai jadwal kuliah. Mulai besok Senin, Pak, tanggal 30 Mei. Tanggal 30 Mei, Pak. Saya itu baru macam-macam urusannya di apa ya, di pasca itu namanya apa ya? Dosen, Pak. Nggak ada ya. Oke, kan saya itu sebetulnya mau nanti saya tanyakan Mas Fahir besok. Mau pilihan ganda ya. Tapi kalau pilihan ganda gimana? Saudara bisa mengerjakan sendiri tidak? Saya saja. Kalau di S1 itu Pak Agung memang saya hormat betul dengan Pak Agung. Di S1 itu saya buat soal 40. Terus saya keluarkan 20 dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu bisa diacak. Satu soal dengan yang lain nggak ada yang sama. Tapi di S2 saya nggak tahu bisa apa tidak. Baik, kalau tidak bisa, nanti saudara membuat analisis saja. Jadi saya keluarkan print out, saudara buat analisis ya. Mas Mbak Winda atau siapa ya ini? Pak Haryono.
Mbak Winda suaranya. Oke, jadi kalau tidak bisa pilihan ganda, nanti saya buat printout, saudara buat analisis ya. Buat analisis itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang dimaksud 1, 2, 3, 4, 5? Kalau saudara membuat pengujian hipotesis, 1 itu rumusan hipotesis, 2 nilai kritis atau tingkat signifikansi, 3 nilai hitung atau signifikan atau probabilitas, 4 keputusan, 5 kesimpulan. Ya, di handout ada contohnya itu. Halo, bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itu kalau saya tidak bisa, kalau saya checkpoint saya tidak bisa ngacak sendiri masalahnya. Ini ada 40 orang, kalau saya acak lalu caranya bagaimana enggak tahu saya. Kalau di S1 itu pakai sudah ada di istilahnya manajemen soal ya. Seperti tadi itu saya buat soal 40, saya keluarkan 20 itu bisa diacak. Satu dengan yang lain itu enggak ada yang sama. Minimal tidak urutannya sama minimal itu. Izin, Pak. Halo? Iya, Pak. Mau kalau boleh, Pak. Soalnya saya tapi sesuai dengan materi yang sudah Bapak ajarkan, Pak. Halo? Ya pasti Mas Mahfud, Mas Mif. So, Saya aja, Pak, tapi sesuai materi. iya pasti itu Mas. Pasti sesuai materi. Pasti. Jangan khawatir, saya tidak akan mengeluarkan yang apa namanya ruwet-ruwet. Zaman sekarang sudah bisa diolah dengan program aplikasi. Ya, tidak ruwet-ruwet, tidak keluar dari silabus, itu pasti. Jangan khawatir kalau itu. Ya, saya semakin banyak yang mendapat A, semakin bersukaria. Saya harus memberikan nilai B- itu aja sudah susah saya. Cuman saya tidak tahu apakah saudara punya data yang baik ya untuk partisipasi di kelas ya. Moga-moga kalau enggak ya harus saya campur dengan yang lain. Ya, tugas ya mungkin saya tambahi presensi, jadi karena ini sudah, kalau nggak salah ini kuliah terakhir. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Dari saya, Pak. Ya. Bapak minta maaf, saya mau tanyakan kembali soal materi kemarin. Ya. Materi minggu lalu tentang ANOVA. Itu yang menyangkut analisis itu, Pak, di rumusan hipotesisnya itu. Nilai kritisnya itu kita ambil dari mana, Pak? Karena saya cek di data yang hasil skornya itu tidak ada untuk nilai kritisnya itu. Itu kira-kira hasilnya dari mana itu, Pak? Bentar ya, saya tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Makasih. Saya tak ambil contoh saja ya, biar saya tidak terlalu sulit untuk apa namanya. Saya ambil contoh saja.
Nggak ada. Oke. Bisa dilihat share screen saya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini contohnya begini. Jadi nanti kalau membuat analisis, ada analisis yang saya maksud di sini adalah pengujian hipotesis. Itu ada 5 tahapan. Ya. Ini 5 tahapan. Kalau zaman saya dulu, yang nomor 3 itu menghitung sendiri. Nah, sekarang itu sudah dihitungkan, jadi saudara tinggal ngambil dari hasil hitungan program aplikasi. Ya, coba saudara lihat. Rumusan hipotesis, ini kalau dibuat kalimat X5 berpengaruh terhadap X1. Ya, itu koefisien regresi dari X5, beta 5 sama dengan 0, itu tidak berpengaruh. HA, beta 5 tidak sama dengan 0, itu artinya berpengaruh. Terus, beta 7 itu koefisien regresi X7, sama dengan 0, itu artinya tidak berpengaruh. Yang ini, beta 7 tidak sama dengan 0, itu artinya berpengaruh. Saya sudah menyebutkan, biasanya hipotesis penelitian, hipotesis riset hipotesis itu dinyatakan pada hipotesis alternatif. Nah, jadi di sini ya 1, H2 di sini itu adalah hipotesis alternatif. Kalau ini dinyatakan dalam lambang itu seperti ini. Yang hipotesis alternatif ini. Bisa ditangkap, Suster, dan yang lain? Ya, Pak. Kemudian yang kedua, nilai kritis. Itu melihat nilai tabel. Kalau T ya ada degree of freedom DF. Alfanya tingkat signifikansinya 5%. Kalau uji satu sisi tidak dibagi 2, kalau uji 2 sisi dibagi 2. Ini uji 2 sisi berarti alfanya dibagi 2. Nah, nilai kritis ini itu sama artinya dengan tingkat signifikansi alfa. Nah, nilai kritis nanti akan dibandingkan dengan nilai hitung. Kalau tingkat signifikansi alfa akan dibandingkan dengan signifikans atau probabilitas atau probability atau semacam itu. Nah, keputusannya, saudara bandingkan ini. Kalau tingkat signifikansi dengan signifikan 0 diterima atau ditolak. Itu keputusan. Kesimpulannya adalah, kesimpulannya ini menyebutkan hipotesis yang di muka. Kalau H0 ditolak, ya, kalau H0 ditolak, berarti X5 berpengaruh terhadap X1. Kalau H0 diterima,
Misalkan X7 tidak berpengaruh terhadap X1. Ini tidak berpengaruh itu 0. Tidak berpengaruh itu dianggap sama dengan 0. Koefisiennya dianggap sama dengan 0. Karena kalau koefisiennya sama dengan 0, dikalikan berapapun nilai variabel itu tetap 0. Tidak mempengaruhi variabel dependen. Itu maksudnya tidak signifikan. Jadi tahapan-tahapan pengujian hipotesis itu tetap ditulis seperti ini. Ya, saudara tidak perlu menghitung. Jangan khawatir, saya hitungkan nanti. Ya. Nah, kalau saudara bisa merumuskan hipotesis itu bobotnya tertinggi. Kalau hipotesisnya salah itu berarti saudara kehilangan skor cukup tinggi. Apakah itu yang ditanyakan, Suster? Ya Pak, terima kasih. Ya, jadi ini materi ini sudah ada. Nanti dibuka lagi yang sudah di depan-depan pertemuan-pertemuan. Ini saya ambilkan dari regresi berganda ini. Jadi Suster sudah punya kalau sudah download. Ya Pak, sudah ada Pak. Ini sudah ya? Terima kasih Pak. Bisa diterima ya? Itu yang saya maksudkan dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesis itu 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti itu. Pak, kalau saya tidak mau buka tabel, boleh. Tidak usah buka tabel, tulis saja tingkat signifikansi, nanti bandingkan dengan signifikan. Boleh. Saudara tidak buka tabel, boleh. Pak, saya Pak, alergi kalau buka tabel itu mesti mata saya terus pedes itu Pak, karena tulisannya kecil-kecil ya, tidak apa-apa. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya beri tugas lagi bebas. Nanti saudara baca. Saudara cari data sendiri, saudara olah sendiri, seperti yang ada di handout ini. Ya. Oke. Sampun, sudah. It's okay. Ya. Saya ulangi lagi, saya sangat senang kalau semua dapat A. Ya, moga-moga harapan saya bisa terwujud. Pak, mau tanya lagi, Pak. Tanya. Ya. Silakan. Untuk yang ujian itu mohon izin Mbak, aplikasinya tetap kita standby di Apa, Mas? Tidak. Putus-putus ya, Mas? Satu aja Pak ya, soalnya dari 50 putus kalau seandainya jadi pakai apa namanya esai itu hanya SPSS saja atau standby aplikasi lain Pak? Oh, saudara kan sudah mengenal Excel, SPSS, Amos, PLS, Evius. Halo? Iya Pak. Sudah kenal itu toh? Sudah Pak. Sudah ya, saya tidak akan TSP enggak, saya enggak. Saya sendiri juga tidak tahu TSP. Yang sudah kita kenal saja. Ya, dan saya olahkan, Mas. Saudara tidak mengolah pada saat ujian. Karena kalau saudara harus mengolah, oh nakni malah nggak selesai-selesai nanti. Apa itu yang ditanyakan?
Halo Mas Huda. Berarti kita nggak pakai SPSS Pak ya ujian. Oh ya, yang saya keluarkan bisa saya olah dengan SPSS, bisa saya olah dengan EVIUS, bisa saya olah dengan yang lain, tapi yang sudah kita kenal. Baik, Pak. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Loh, kalau saya sudah menunjukkan kepada saudara program aplikasi Excel, AMOS, PLS, EVIUS, SPSS. Ya, AMOS belum, kalau, Pak. AMOS belum. Oh, AMOS. Amos belum. Kalau PLS? PLS, sudah, Pak. AMOS sama EVIUS. 3. Oh, AMOS itu kakaknya PLS. Hampir sama. Yo, udahlah, nggak usah pakai AMOS juga nggak apa-apa, masih banyak yang lain. AMOS itu hampir sama seperti PLS. Karena memang sebelum PLS itu AMOS. Katanya AMOS lebih lengkap katanya. Kalau saya bilang PLS lebih sederhana, lebih mudah penggunaannya. Kalau saya, kan orang beda-beda. Ya, jadi kalau PLS dan AMOS itu kakak beradik, Mas. Semua menggunakan struktur diagram itu loh, tanda panah itu loh. Gitu ya, Mas ya? Yang kalau nggak mau AMOS ya nggak saya keluarkan AMOS. Nggak masalah, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tapi jangan, Pak, jangan SPSS, Pak. Wah, lah SPSS itu sangat apa namanya, dikenal oleh masyarakat akademik ya. Kalau saudara nanti nggak kenal SPSS ya saya yang kena marah. Oke, ada lagi? Berapa jam ujian, Pak? Berapa jam ujian? Biasanya kan 2 jam. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau 2 jam, itu kemungkinan lulus besar, Mas. Kalau hanya 20 menit, kalau saya beri soal 1, saudara nggak bisa selesai. Tapi kalau waktunya lama, soalnya kan banyak. Kalau soalnya banyak kan, ya kemungkinan untuk nyantel-nyantel sedikit, kan mesti ada yang nyantel. Tapi kalau waktunya nanti, waktu saya ujian 70 menit aja. Nanti saya kasih soal singkat, saudara nggak bisa, malah repot. Tapi ya nggak apa-apa, saudara minta, Pak, 65 menit saja boleh. Cuman naik pas nggak dong itu loh, Mas. Itu bahayanya kalau soalnya sedikit itu. Lagi? Kalau boleh tahu berapa soal Pak ya esainya? Oh, ya. Ya. Gini, Mas. Saya itu orangnya mudah, Mas. Saya bisa aja buat soal 10. Kok 10, Pak? Jangan khawatir. Nanti kalau nilai tertinggi 60, ya 60 itu saya anggap 100. Itu aja kan mudah. Kalau di antara saudara itu pandai semua, yang kurang pandai hanya 5 orang, kan kasihan ya. Nah itu biasanya saya, kalau sampai tidak ada yang 100, tertinggi itu saya anggap 100. Jadi jangan khawatir mengenai jumlah soalnya. Kalau jumlah soal banyak, Pak terlalu banyak Pak, saya hanya bisa mengerjakan 3. 3 itu kalau sudah dapat betul semua sudah bagus. Saya seperti itu Mas, jadi bisa jadi kalau jawaban yang benar tertinggi skornya 80, yaitu 80 itu 100. Bisa menangkap maksud saya? Halo? Bisa Pak. Nah, itu namanya nilai relatif. Jadi tidak absolut. Wah, aku jeblok-jeblok, saya mau nilai apa adanya, ya tidak apa-apa, boleh saja dosen mengatakan begitu. Tapi kalau saya sejak di Gajah Mada dulu mengikuti paham relatif.
Jadi kalau relatif itu ya harus ada yang maksimal. Itu Mas, jadi soalnya berapapun itu enggak usah dipikir lah. Ya. Mungkin 4, mungkin 5. Ya, halo. Sekali lagi, kalau soalnya sedikit, kalau saudara itu enggak dong, soal itu saudara jatuh malah. Itu kelemahan soal sedikit. Wah, surah kabeh. 3 nomor enggak tahu semua ya, malah rugi tuh. Oke, ada lain lagi? Sudah ya. Halo. Sudah, Pak. Pak. Ya, Oke, Pak. saya izin buat soal dulu. Apa namanya? Supaya saudara punya poin itu loh yang namanya partisipasi itu loh. Yes or no? Oh, thank you very much. Tetap santai Desti walaupun nggak punya ayah. Mas Petrus, TikToknya bentar dulu ya. Saudara bisa cek presensi sendirilah. Kalau ada yang kelupaan silahkan kirim di grup ya, jangan sampai saudara ditolak nggak bisa ujian karena presensi. Dikumpulkan tanggal 30 ya. Puluh. Baik, saudara cek apakah sudah masuk soalnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai jumpa semua, sukses. Cepat Terima kasih, selesai. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Selamat Pak. malam. Sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Saya tutup ya. Terima kasih.